Roh jahat itu menatap pria itu, lalu menyipitkan matanya dan berkata, aku benar-benar ingin tahu seberapa besar kebencianmu terhadap Aula 9 Iblis. Apakah kau ingin menghancurkan Aula 9 Iblis sepenuhnya? Tidak, itu seharusnya penghancuran seluruh klan Iblis. Kau tidak perlu tahu, jika kau ingin menguasai seluruh negeri dongeng, kau tidak dapat melakukannya tanpa bantuanku. Kalau tidak, kau tidak dapat melakukannya. Suara orang itu masih serak, nadanya sangat percaya diri, jadi, aku menunggumu untuk menghancurkan seluruh berita Aula 9 Iblis. Selesai berkata, sosok orang itu benar-benar menghilang, bahkan jika itu adalah dewa roh jahat juga tidak dapat merasakan napasnya yang tersisa. Wajah roh jahat itu sedikit jelek. Meskipun dia mengatakan bahwa nada suara pria itu sangat tidak nyaman, dia dapat merasakan bahwa kekuatan pria itu sangat kuat. Jika dia dapat membantunya, tidak seorang pun di sisa kekuatan itu akan menjadi lawannya. Kita harus menghancurkan Aula 9 Iblis secara menyeluruh dan membunuh semua 9 klan Iblis, tidak ada yang tersisa. Kata-kata para dewa dan iblis itu dingin dan bergema di benak semua iblis. Semua orang iblis tanpa syarat mulai mencari jejak 9 klan iblis. Mereka tidak akan pernah menyerah sampai semua 9 klan iblis itu musnah. Ye Chen mencari selama 3 hari di Istana Timur, tetapi dia tidak melihat sosok dewa perang, Long King dan Long Tong. 9 keluarga iblis di seluruh Aula 9 Iblis tampaknya telah menguap dari dunia dan menghilang sepenuhnya. Di mana 9 keluarga iblis dari 9 Aula Iblis itu disembunyikan? Ye Chen menghela napas, tetapi tidak dapat menemukan Dewa Perang Chen, Long King dan Long Tong. Dia masih khawatir. Saya menyarankan Anda untuk tidak membuang-buang waktu, atau membayangkan bagaimana Anda akan menghadapi kesulitan berikutnya. Pada saat ini, suara yang dikenalnya terdengar di telinga Ye Chen. Tubuh Ye Chen gemetar, tetapi saya melihat sekeliling, dan akhirnya melihat kehampaan bergetar. Dia mengerti apa yang sedang terjadi. Dia sedikit bersemangat dan berkata, Tuan Tua, itu Anda. Sudah lama saya tidak mendengar kabar dari Anda. Saya baru saja berlatih dalam pengasingan selama beberapa waktu dan sedikit meningkatkan kekuatan saya. Suara kehampaan itu terdengar lagi. Mata Ye Chen berbinar dan berkata, Tetua, apakah kedua muridku masih hidup? Bagaimana saya tahu jika mereka masih hidup, tetapi mereka tidak akan mati? Suara tua dalam kehampaan itu berkata, si kecil itu tidak kecil. Selama muridmu mengikuti si kecil, dia tidak akan pernah mati, kecuali. Petik 2. Kecuali untuk apa? Ye Chen segera bertanya dengan cemas. Kecuali seluruh klan dihancurkan. Suara tua dalam kehampaan itu tersenyum tipis. Ye Chen menghela napas. Bagaimana bisa begitu mudah menghancurkan klan? Hati Ye Chen sedikit lega, lalu berkata, Tuan, kesulitan apa yang akan saya hadapi selanjutnya? Sekarang seluruh negeri dongeng tahu bahwa kamu memiliki daftar dewa. Menurutmu apa kesulitannya? Kata suara tua itu. Ye Chen mencibir dan berkata sambil tersenyum, meskipun seluruh negeri dongeng tahu bahwa aku memiliki potongan-potongan daftar dewa, tetapi sekarang kuil para dewa dan iblis membuat keributan seperti itu, siapa lagi yang akan mengerahkan seluruh energinya kepadaku? Sekarang aku harus berterima kasih kepada kuil para dewa dan iblis, yang membuatku sangat rileks. Jangan terlalu cepat senang, meskipun kuil para dewa dan iblis telah membuat keributan besar, banyak orang masih akan memilih yang terakhir. Lagi pula, jika kamu mendapatkan daftar dewa, kamu mungkin mendapatkan bantuan dari dunia dewa, dan bukan tidak mungkin menjadi yang pertama di negeri dongeng. Kata suara tua itu. Setelah mendengar ini, wajah Ye Chen menjadi bermartabat, tetapi lelaki tua itu mengingatkannya. Apa maksud tetua? Tanya Ye Chen. Suara lelaki tua itu tertawa dan berkata, apa maksudku? Jika kau tidak bisa bertahan hidup, itu berarti kau bukan penyimpan daftar dewa. Saat itu, aku hanya bisa mencari penyimpan baru. Ye Chen penuh dengan garis hitam, berkata, tetua, lelukonmu ini sama sekali tidak lucu. Pria di kehampaan itu menjadi serius dan berkata, jika kau ingin hidup, kau harus menjadi lebih kuat dan lebih kuat dengan cepat. Selain itu, tidak ada pilihan lain. Jangan berpikir aku akan membantumu. Kecuali jika kau bertemu lawan yang dapat menghancurkanmu sepenuhnya, aku tidak akan bergerak sedikitpun. Level berapa yang kau maksud dengan menghancurkan lawanku secara menyeluruh? Ye Chen bertanya, Daluo Jinxian atau Hunyuan Daluo Jinxian, tetapi jika kau berada di level Jinxian, kau dapat menyelesaikannya sendiri. Kata suara tua itu. Ye Chen melengkungkan bibirnya dan berkata, aku hanya Xuan Xian sekarang. Bagaimana aku bisa menghadapi Jinxian? Kalau begitu biarkan dirimu menjadi peri emas. Suara tua itu berkata, ngomong-ngomong, sampai sekarang, aku tidak tahu nama lamamu, Tabo. Sekarang, aku akan memberitahumu. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Suara lelaki tua itu tampak ragu-ragu. Dia tidak membuka mulutnya untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, dia berkata, panggil aku Master Extinction. Master Extinction. Ye Chen bergumam. Master Extinction berkata, nama ini sudah lama tidak dipanggil, dan aku tidak tahu berapa banyak orang di dunia yang masih mengingatnya. Master Extinction, apakah sudah waktunya bagiku untuk melihat wajah aslimu? Ye Chen berkata sambil tersenyum. Master Jimmy bersenandung, anak kecil, jangan terlalu serakah.
Ketika aku bisa membiarkanmu melihat wajah asliku, aku akan membiarkanmu melihatnya. Kamu bisa kembali dan berlatih keras. Ye Chen mengerutkan bibirnya, dan kemudian mendengar Master Jimmy berkata, kamu seharusnya memenangkan banyak penghargaan di konferensi Kunlun, benar? Apa hadiahnya? Ye Chen bergumam, sepertinya orang tua ini tidak perlu memberitahumu. Oh, tidakkah kau pikir kau sudah cukup tua, anak kecil? Ketika suara Tuan Jimmy turun, Ye Chen merasakan kekuatan yang kuat memutar telinganya dan mengangkatnya ke atas dan ke bawah. Aku menyeka. Ye Chen memarahi dengan kesakitan, tetapi Tuan Jimmy tidak berhenti sampai dia tidak mencapai tujuannya. Dia tidak peduli dengan hidup dan mati Ye Chen. Ye Chen tidak tahan dengan rasa sakitnya, dan bahkan berkata, bagus, bagus, hitung orang tuamu itu galak, aku bilang. Tuan Jimmy mengendurkan telinga Ye Chen. Setelah menggosok telinganya, Ye Chen memutar matanya dan berkata, tidak ada apa-apa. Itu hanya buah tao dan 2 tetes saripati darah. Dao Guo, Master Jimmy tampak terkejut, dan nadanya menjadi semakin mendesak, apakah Anda berbicara tentang buah tao yang dibiarkan oleh jalan panjang hari itu? Ya, mengapa, Anda masih ingin merampok? Ye Chen tidak memiliki saluran napas yang baik. Kemudian, dia mendengar sosok Master Extinction bernapas dalam-dalam. Setelah beberapa saat, Master Extinction menjadi tenang dan berkata, bisakah Anda menunjukkannya kepada saya? Lihat saja, Ye Chen menunjukkan senyum licik dan berkata, bukan tidak mungkin untuk menunjukkannya kepada Anda. Anda selalu membiarkan saya melihat wajah asli Anda, dan saya akan menunjukkan wajah asli Dao Guo kepada Anda. Itu sama sekali bukan kerugian. Petik 2. Tuan Jimmy tampak ragu-ragu. Setelah berpikir lama, dia menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, ini kesepakatan. Setelah kata-kata Tuan itu jatuh, Ye Chen melihat kehampaan menggeliat, dan sesosok tubuh keluar dari kehampaan. Keluarlah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut putih. Wajah lelaki tua itu diukir oleh kerutan selama bertahun-tahun, tetapi tidak padat, seluruh orang itu juga tampak cukup bersemangat, sepasang mata lebih intens, seolah-olah dapat melihat melalui segala sesuatu di dunia. Sekarang kamu melihatku, orang tua. Keluarkan dogo dan tunjukkan padaku. Tuan Jimmy mengulurkan tangan. Ye Chen melihat tangan Tuan Jimmy dan berkata, kenapa, lihat saja. Apakah kamu ingin menyentuhnya? Master Jimmy sangat marah hingga janggutnya hampir berdiri, tetapi Ye Chen tidak salah. Dia tidak dapat membantahnya. Ye Chen mengeluarkan buah itu dan meletakkannya di jantung tangannya. Master Jimmy menatap buah di depannya. Matanya lurus, dan matanya berbinar-binar dengan api. Apakah ini buah tao dalam legenda? Master Jimmy menelan ludah dan mengeluarkan air liur, dan merasakan mulutnya kering. Ye Chen melihat ekspresi Master Jimmy seolah-olah dia telah melihat seorang wanita cantik tanpa pakaian. Dia tidak dapat menahan tawa dan berkata, ini adalah buah dao yang asli. Setelah itu, Ye Chen menyingkirkan buah dao itu. Master Jimmy tidak senang melihat buah itu. Dia belum cukup melihatnya. Nak, jangan terlalu jahat, kata sang master. Ye Chen berkata sambil tersenyum, senang rasanya melihat-lihat. Anda tidak akan menjadi tua setelah menonton terlalu lama. Master Jimmy mendengus, lalu berkata, masih ada 2 tetes esensi darah. Esensi darah jenis apa? Ye Chen mengeluarkan 2 botol giok, lalu membuka salah satunya dan menuangkan setetes esensi darah. Saat esensi darah menetes keluar, Master Extinction merasakan kekuatan yang mengerikan melonjak. Singkirkan, jangan biarkan kekuatannya hilang, kata Master segera. Ye Chen dengan cepat mengisi darah esensi dengan botol giok. Master Jimmy kemudian berkata, sungguh kekuatan yang dahsyat, esensi darah ini sangat mengerikan. Jika kamu memurnikan 2 tetes esensi darah ini, apakah kamu masih takut bahwa kamu tidak dapat dipromosikan ke alam abadi emas? Ye Chen berkata sambil tersenyum, tetapi 2 tetes darah yang dimurnikan ini akan hilang. Hantu tahu ke level apa itu akan ditingkatkan. Ini harus digunakan pada saat yang kritis. Petik 2. Apa itu kesempatan? Ini adalah waktu. Bukankah itu kritis? Dengan kekuatanmu di lantai 8 Xuanxian, kamu tidak dapat mengalahkan lantai pertama Jinxian. Master Jimmy berkata dengan napas terengah-engah. Ye Chen berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak bisa mengalahkannya, kamu selalu bisa berlari dengan baik. Jadi, bagaimana rencanamu untuk meningkatkan kekuatanmu? Tanya sang master. Ye Chen berkata sambil tersenyum, itu tergantung pada situasinya. Nak, jaga dirimu baik-baik. Setelah mendengar kata-kata Ye Chen, tubuh Master Jimmy berangsur-angsur menghilang. Dia tidak tahu apakah dia bersembunyi di kehampaan atau pergi. Lagi pula tidak ada gerakan. Ye Chen menghela napas. Sekarang dewa di sisi lain sedang tidur, dan Master Kepunahan akan datang lagi. Itu adalah penghiburan baginya. Bahkan jika Master Jimmy tidak perlu melakukan sesuatu, dia masih memiliki sedikit kepercayaan diri. Donghuangzu Longfu, Gunung Longzu. Di pedalaman Gunung Longzu, ada ruang yang sangat besar. Ruang ini adalah ruang buatan manusia, dan skalanya jauh lebih besar dari area Gunung Longzu. Pada saat ini, semua 9 keluarga iblis di Aula 9 Iblis sekarang berkumpul di sini, semuanya malu dan marah. Serangan kuil para dewa dan iblis tidak terduga. Aula 9 Iblis tidak memiliki persiapan sama sekali.
Sebelum mereka bersekutu, mereka tidak menyangka bahwa kekuatan pertama kuil para dewa dan iblis adalah Aula 9 Iblis mereka. Sekarang, beberapa hunyuan darah Jinxian di Aula 9 Iblis telah ditangkap oleh Aula para dewa dan iblis. Tidak lebih dari 7 hunyuan Daluo Jinxian di seluruh Aula 9 Iblis. Di ruang yang sangat besar ini, ada istana yang sangat besar. Pada saat ini, para kepala 9 keluarga iblis yang berkumpul di istana. Green duduk tanpa ampun di singgasana kepala naga, melirik 8 klan iblis lainnya, dan berkata dengan suara tenang, "Sekarang, kita terpaksa bersembunyi di sini, tetapi ini hanya sementara. Kita tidak siap menghadapi serangan diam-diam dari kuil para dewa dan iblis. Setelah kita sepenuhnya siap, kita akan melawan." Sebagai tokoh paling berpengaruh di Aula 9 Iblis, King Qingqing secara alami tidak dapat menunjukkan kepanikan saat ini, dan perlu menstabilkan pikiran orang-orang. Jika tidak, para pemimpin akan panik dan yang lainnya akan lebih bingung. Kata-kata pendorong moral semacam ini harus diucapkan, dan dari lubuk hati mereka, mereka tidak akan pernah mundur ke sini seumur hidup. Aula para dewa dan iblis mengumpulkan sejumlah besar orang buangan, serta beberapa penguasa di medan perang yang tak terbatas. Kekuatan mereka sangat mengerikan. Hunyuan Daluo Jinxian hampir 2 kali lipat dari kita. Jika kita ingin melakukan serangan balik, kita masih perlu berpikir jangka panjang. Kata kepala klan Rubah Ji Wei. Mengapa kuil para dewa dan iblis ingin menyerang Aula 9 Iblis kita? Ini harus diklarifikasi. Apakah ini yang mereka rencanakan, atau ada tujuan lain? Kata Daluo Jinxian tua, hunyuan dari kebangsaan Chen. Ya, kita harus mencari tahu alasan mengapa kuil para dewa dan iblis menjadi yang pertama berurusan dengan Aula 9 Iblis kita. Jika kekuatan yang paling kuat adalah Xianzu dan Teran, jika ada konspirasi di kuil, dia mungkin bersatu dengan kita di Aula 9 Iblis, tetapi sekarang dia adalah yang pertama menyerang Aula 9 Iblisku, yang sangat aneh. Kepala Harimau Putih berkata, "Kalau begitu pergilah dan cari tahu alasannya, dan kemudian kita akan melawan balik dengan cara yang menyeluruh." Kata Green Hairless dengan serius. Di kamp klan Chen, Dewa Perang, Chen Chen, duduk bersama Long King dan Long Tong, memegang daging panggang yang baru dipanggang. Long King menatap Dewa Perang dan berkata, "Aku berkata Dewa Perang, kapan kita bisa keluar?" "Ya, Tuan pasti sangat cemas jika dia tahu tentang Aula 9 Iblis." Kata Long Tong. Dewa Perang berkata, "Sudah pasti tidak mungkin untuk keluar sekarang. Kuil para dewa dan iblis masih mencari kita. Ketika angin berakhir, kita akan keluar dan melihat situasinya. Apakah kamu ingin mencari cara untuk melaporkan perdamaian kepada Tuan?" Kata Long Tong. Dewa Perang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kita tidak bisa mengungkapkan informasi apapun sekarang. Kalau tidak, jika kuil para dewa dan iblis tahu bahwa kita ada di sini, itu akan menjadi masalah besar. Jika bos khawatir, kita akan baik-baik saja. Tindakan kuil para dewa dan iblis benar-benar tidak normal. Mengapa Anda menyerang Aula 9 Iblis terlebih dahulu? Apakah dia yakin akan berurusan dengan 5 keluarga abadi dan 6 keluarga abadi?" Teran Long King memiliki cara yang luar biasa. Pada saat itu, Aula 9 Iblis akan kehilangan sesuatu, tetapi kita harus tahu siapa yang akan kehilangan Aula sihir lagi. Dewa Perang bersenandung dingin. Di luar Gunung Longsu, Dewa dan Iblis dengan sejumlah besar orang berkumpul di sini, serta banyak orang buangan dan King Tian, Li Mei dan yang lainnya juga muncul di sini. Ini adalah Gunung Longsu, gunung leluhur orang-orang naga. Saya tidak percaya mereka bisa menguap di dunia ini. Para dewa dan iblis menatap dingin ke jalan Gunung Longsu. Aula 9 Iblis adalah salah satu dari 13 kekuatan, berdiri di negeri dongeng selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika semudah itu dihancurkan, itu akan sedikit aneh. Jika kau meruntuhkan Gunung Longsu hingga rata dengan tanah, aku tidak percaya bahwa orang-orang naga bisa tenang. Para dewa dan iblis berkata dengan dingin. Dengan itu, sejumlah besar orang kuat bergegas keluar dari Aula Iblis, dan bergegas ke gunung. Sebuah kekuatan yang kuat membombardir Gunung Longsu. Di seluruh gunung, naga membentuk formasi besar. Bagaimanapun, kekuatan mereka yang kuat di kuil para dewa dan iblis tidak dapat menembus batas, dan semua kekuatan diblokir di luar. Sekelompok sampah, roh jahat itu mendengus dingin dan mengambil satu langkah. 9 pedang bergegas keluar di belakangnya. Dengan roh jahat yang berguling, dia membunuh Gunung Nagasu. Kekuatan 9 pedang ajaib tidak ada bandingannya. 9 pedang itu terbunuh bersama dan mengenai perbatasan. Seluruh perbatasan bersinar dengan cahaya. Tampaknya kekuatan serangan meningkat. 9 pedang para dewa dan iblis tidak dapat menembus batas sekaligus, dan wajah para roh jahat menjadi jelek. Kemudian mereka tidak menginjak bunga-bunga di belakang mereka dan King Tian dan pekerja kemanusiaan lainnya. Kamu belum melakukannya. Sepertinya Gunung Longsu ini benar-benar sangat penting. Tidak mungkin bisa dipatahkan dengan 9 pedang dewa dan iblis. Dari jari-jari ajaib yang memegang anggrek, senyum menggoda berkata. Pada saat itu, Gunung Longsu adalah orang kuat tertinggi yang mengira dia hampir mencapai alam dewa. Dia menggunakan tubuhnya sendiri untuk bergabung dengannya. Dia juga memiliki susunan klan naga yang paling kuat. Bahkan jika setengahnya hilang dalam periode kehancuran besar keempat alam bawah, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Setengah menatap Long Zushan, ekspresinya masih dingin berkata,
Jika Gunung Longzu yang begitu kuat dihancurkan oleh kita, bukankah itu sesuatu yang harus dipamerkan? Biksu palsu itu tertawa, dan daging di wajahnya bergetar hebat. Apa yang kamu tunggu? Ayo pergi dan ratakan jalan dewa dan iblis. Kemudian, beberapa orang, seperti biksu palsu, Hua Butrem dan Li Mei, mulai menyerang satu demi satu. Mereka semua adalah hunyuan darah Jinxian yang kuat. Jurus ini sangat penting, dan mereka semua memberikan kekuatan mereka pada 9 pedang ajaib. Para dewa dan iblis tidak pelit. Seteguk esensi darah disemprotkan pada 9 pedang para dewa dan iblis. 9 pedang itu segera diaktifkan. Dengan kekuatan beberapa hunyuan Daluo Jinxian, 9 pedang itu menjadi 10 kali lebih besar dan menjadi 9 pedang raksasa. Ledakan, 9 pedang itu keluar dan menghantam batas susunan langit kunci Jiulong. Seluruh gunung Longzu bergetar hebat dan meraung. Pada saat ini, batas itu mulai retak, dan tampaknya tidak dapat menahannya. Bagaimanapun, gunung Longzu bukanlah yang lengkap. Ia telah kehilangan setengahnya, dan itu adalah setengah yang paling penting. Susunan langit kunci Jiulong belum lengkap. Secara alami, ia tidak dapat memainkan kekuatan penuhnya. Ledakan, suara keras datang, dan retakan besar muncul di susunan langit kunci Jiulong di Gunung Longzu. Raungan, pada saat ini, ada suara nyanyian naga yang memekakkan telinga di Gunung Longzu, dan seluruh Gunung Longzu bergetar, seolah-olah seekor naga raksasa telah dibangkitkan. Bunuh, roh jahat itu meraung, dan 9 pedang itu terbunuh lagi. Jika 9 pedang itu ditebas, naga itu akan terpotong. Raungan, nyanyian naga lainnya datang, dan Gunung Longzu benar-benar dihidupkan kembali. Kepala naga yang besar terangkat, dan batu-batu besar di atasnya berguling ke bawah. Seluruh bumi bergemuruh. Namun, pada saat ini, Longshan di dunia manusia juga bergetar hebat. Orang-orang di dekat Longshan merasakan guncangan seperti gempa bumi. Mereka semua terkejut, dan kemudian mata mereka tertuju pada Longshan. Apa yang terjadi? Mengapa Longshan seperti ini? Konon, Longshan adalah Gunung Longzu yang jatuh dari negeri dongeng. Apakah Longshan ini akan terbang ke negeri dongeng? Semua biksu di sekitar Longshan ketakutan dan terus menebak-nebak. Pada saat ini, Longshan bangkit dari tanah, dan gunung-gunung besar meninggalkan tanah dan melayang di udara. Longshan benar-benar akan terbang ke negeri dongeng. Sungguh luar biasa, itu hanya sebuah gunung. Apakah gunung ini telah dibudidayakan menjadi negeri dongeng? Melihat pemandangan ini, banyak orang telah tumbuh mulut, menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Semakin tinggi gunung naga terbang, semakin kecil ia dalam garis pandang. Akhirnya, ia menghilang dalam pandangan semua orang, dan Longshan di dunia manusia menghilang sepenuhnya. Di negeri dongeng, kepala naga Gunung Longzu terangkat dan meraung. Susunan langit kunci Jiulong menjadi lebih menakutkan, dan retakan di batas mulai diperbaiki. Para dewa, iblis, dan yang lainnya melihat pemandangan ini, wajah mereka sangat berubah. Ada apa? Mengapa Gunung Longzu masih hidup? Dari pesona itu berkata dengan terkejut. Sepertinya Gunung Longzu tidak sesederhana itu. Suara raksasa itu berkata dengan kasar. Pada saat ini, tanah bergemuruh lagi, dan pegunungan besar muncul dari tanah. Lokasi gunung itu hanyalah bagian dari dunia manusia yang ditinggalkan oleh Gunung Longzu. Ini bagian dari Gunung Longzu yang hilang telah kembali. Bunga tidak menginjak mata besarnya. Ini adalah keinginan leluhur klan naga. Selama kita dapat menghilangkan keinginan ini, kita dapat menghancurkan Gunung Longzu. Wajah roh jahat itu suram, dan dia tidak ingin gagal seperti ini. Setelah kedua gunung itu terhubung bersama, Gunung Longzu sepenuhnya dikembalikan ke penampilan aslinya. Pada saat ini, seluruh Gunung Longzu terpelintir, dan itu benar-benar seperti naga raksasa yang dibangkitkan. Kemudian, cakar besar ditembakkan dari arah Gunung Longzu. Cakar itu terbuat dari batu. Ketika ditembak, batu-batu itu terus berguling ke bawah. Kekuatan cakar ini sangat mengerikan. Itu ditampar pada 9 pedang ajaib. Setelah bertabrakan dengan cakar, 9 pedang ajaib hanya bertahan selama beberapa menit, dan kemudian mereka dikeluarkan. Dewa, iblis, dan yang lainnya dikejutkan oleh gelombang udara yang kuat, dan wajah mereka menjadi sangat terkejut. Sungguh kekuatan yang dahsyat, bahkan jika kita semua bergandengan tangan, kita mungkin tidak dapat melawan. Mari kita mundur sementara, jangan menginjak bunga. Wajah roh jahat itu begitu dingin sehingga dia tidak menyangka bahwa Gunung Longzu akan begitu sulit untuk dihadapi. Jika Aula 9 Iblis tidak sepenuhnya dihancurkan, moral Aula akan sangat berkurang, yang akan berdampak besar pada rencana masa depan kuil. Gunung Longzu adalah salah satu dari 9 gunung abadi. Gunung ini terbentuk sejak terbentuknya negeri dongeng. Gunung ini merupakan tempat kelahiran bangsa naga, sehingga disebut Gunung Longzu. Awalnya, sebagai salah satu dari 9 gunung abadi, Gunung Longzu memiliki energi dahsyat yang tidak dimiliki puncak gunung biasa. Kemudian, orang-orang terkuat dari klan naga menyatukan tubuh dan daging mereka setelah kematian mereka, membuat Gunung Longzu lebih kokoh dan kuat. Yang lebih penting, Gunung Longzu sekarang memiliki kemauan dari orang terkuat dari klan naga. Selama Gunung Longzu diserang dengan kuat, kemauan di Gunung Longzu akan terbangun dan melakukan perlindungan diri dan serangan yang menghancurkan. Sekarang, tindakan para dewa dan iblis telah membuat kemauan Gunung Longzu sepenuhnya terbangun.
Gunung itu tidak hanya memanggil kembali separuh Gunung Longzhu yang lain, tetapi juga mulai bertarung. Kekuatan roh jahat itu mengerikan. Pergerakan besar Gunung Longzhu membuat seluruh Donghuangzhu berguncang. Hampir semua orang di Donghuangzhu merasakan bumi berguncang, dan klan iblis merasakan ketakutan dari tubuh. Ye Chen yang berada di Donghuangzhu merasakan guncangan yang begitu dahsyat. Ia pun ikut terkejut. Kemudian ia meraba sumbernya dengan saksama dan akhirnya mengunci arah Longfu. Apa yang terjadi dengan rumah naga? Bagaimana bisa terjadi pergerakan yang begitu dahsyat? Ye Chen melihat ke arah rumah naga, lalu mulai melompat dengan susunan transmisi tanpa ragu-ragu. Di ruang yang luas di Gunung Longzhu, 9 klan iblis semuanya merasakan guncangan yang dahsyat. Seluruh ruang seakan hancur, semua orang gemetar dan tidak dapat berdiri tegak. Apakah kuil para dewa dan iblis menyerang Gunung Longzhu? Wajah tak berperasaan hijau itu berubah menjadi berwibawa. Jika Gunung Longzhu dihancurkan oleh mereka, maka kita akan terekspos. Kepala suku Tianpeng tampak jelek. Gunung Longzhu tidak mudah dihancurkan. Itu adalah salah satu dari 9 gunung abadi, dan memiliki fusi tubuh yang paling kuat dari klan naga kita. Tidak mungkin bagi kuil para dewa dan iblis untuk menyerang Gunung Longzhu. King Longzi berkata dengan percaya diri. Ada apa dengan semua keributan ini? Bagaimana kalau kita pergi dan melihat-lihat? Kata kepala suku Kirin, aku akan keluar dan melihat-lihat. King berkata dengan kejam dan serius, orang lain tetap di sini, jangan melangkah keluar setengah langkah. Kata Green tanpa hati, tubuhnya dengan cepat menghilang. Cakar besar Gunung Longzhu tiba-tiba mengalahkan 9 pedang dewa dan iblis. Momentum aula dewa dan iblis jelas tidak begitu kuat. Selain itu, momentum Gunung Longzhu terlalu kuat, hampir sepenuhnya menekan mereka. Menurut situasi ini, kita hanya bisa mundur sekarang. Wajah pesona itu juga menjadi bermartabat, dia merasakan rasa krisis yang sangat jelas. Dewa iblis masih belum melepaskannya, dia tidak mau mundur seperti ini, begitu mundur, dampaknya terlalu besar, serangan 9 aula iblis harus menjadi kemenangan pertama. Kita tidak bisa mundur, kita harus bertahan. Selama keinginan ini dikonsumsi, Gunung Naga dapat dihancurkan. Para dewa dan iblis bertahan. Jika kamu ingin mati, aku tidak akan menghentikanmu, tetapi jangan menyeret kita untuk mati bersama. Aku bukan dari kuil dewa dan iblismu. Bunga tidak menginjak dingin berkata, mengapa kamu begitu gigih? Jika kamu ingin menjaga bukit-bukit hijau, kamu tidak perlu khawatir tentang membakar kayu bakar. Jika kamu membunuhnya sekarang, itu tidak ada bedanya dengan mati. Dari pesona ketidakpedulian, tepat ketika kerumunan itu dalam kebuntuan, sesosok tiba-tiba muncul di depan mereka, menghadap Gunung Naga yang panjang dan berliku-liku. Pada saat ini, Gunung Longzhu ingin bergerak, tetapi tampaknya ia terikat oleh sesuatu. Ia tidak bisa pergi sepenuhnya. Ia hanya bisa menggeliat-geliat tubuhnya. Kupikir kau bisa mengatasinya, tetapi aku tidak menyangka bahwa kalian semua adalah sampah yang tidak berguna. Sosok itu kembali kepada para dewa, iblis, dan orang-orang lainnya, kata-kata itu terdengar ironis. Wajah para dewa, iblis, dan orang-orang lainnya tampak jelek, sosok ini adalah rambut sang penguasa. Bisakah kau menghadapi Gunung Longzhu ini? Nada suara para dewa dan iblis itu dingin. Pria itu mendengus dingin, jika seseorang yang telah lama mati dan hanya memiliki satu keinginan tidak dapat mengatasinya, mengapa aku harus datang ke sini? Karena kamu sangat kuat, mengapa kamu tidak berurusan dengan olah 9 iblis sendiri sebelumnya? Apa yang bisa kita lakukan? Dari cara pesona Ham, ini kehormatanmu untuk membiarkanmu melakukannya. Nada bicara orang itu sangat sombong, tidak memberi muka pada siapapun. Li Mei dan yang lainnya adalah Hunyuan Daluo Jinxian. Ketika mereka diejek oleh orang itu, wajah mereka secara alami tidak dapat digantung. Mereka semua penuh dengan kemarahan. Karena kamu memiliki kemampuan untuk menghadapinya, silakan lakukan. Para dewa dan iblis berkata dengan dingin. Pria itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah bersenandung, dia bergegas menuju kepala naga gunung. Dia tidak punya cara lain, selain membombardir kepala naga itu dengan satu tinju. Long Zhuxian merasakan ada kekuatan yang kuat datang. Dia segera meraung, dan kemudian dia mengeluarkan cakarnya yang besar lagi dan memukulnya dengan keras. Ledakan. Pada saat pertemuan, dua naga meledak menjadi kekuatan bubuk. Dan tubuh pria itu juga tergelincir ke belakang. Setelah berdiri dengan kokoh, dia meraung di langit, dan kekuatan yang mengerikan meletus, seperti gunung berapi, yang membuat orang-orang merasa ngeri. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Apakah ini masih di wilayah Hunyuan Daluo Jinxian? Dewa, iblis, dan yang lainnya melihat kekuatan pria itu, terkejut karena tumbuh dewasa, penuh dengan hal yang luar biasa. Pada saat ini, Ye Chen juga muncul di Longfu, mengikuti sumbernya ke Gunung Longzhu di dekatnya. Melihat Gunung Longzhu bergerak, mulutnya tiba-tiba membesar dan tidak bisa menutup. Kemudian, dia melihat bahwa bagian Gunung Longzhu yang hilang telah menjadi utuh, dan bagian di belakangnya begitu familiar. Gunung Longzhu. Ye Chen terkejut. Dia sangat yakin bahwa bagian di belakang Gunung Longzhu pastilah Gunung Longzhu. Dia sangat mengenalnya. Bagaimana Gunung Longzhu bisa hidup kembali? Ye Chen berkata dengan kaget. Sungguh menakjubkan. Pada saat ini, suara Master Jimmy juga datang,
memperlihatkan tubuh aslinya, menatap Gunung Longzhu yang terpelintir dengan heran. Siapa pria itu? Kekuatan yang mengerikan. Pandangan Ye Chen tertuju pada seluruh tubuh, seperti letusan gunung berapi, dengan curiga berkata. Master Jimmy menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum pernah mendengar karakter seperti itu. Di antara karakter yang dikenal oleh Master Annihilation, tidak ada ingatan tentang orang ini. Dia juga sangat aneh tentang siapa orang ini. Apakah kamu keluar dari medan perang tanpa batas? Ye Chen menebak, siapa yang memiliki kemampuan untuk menempatkan orang sekuat itu di medan perang tanpa batas. Master Jimmy menggelengkan kepalanya. Raungan. Pada saat ini, pria itu tiba-tiba meraung, dan itu adalah auman harimau. Kemudian, tubuhnya lebih cepat dari kilat. Dalam sekejap, dia datang ke depan Gunung Longzhu dan membunuhnya dengan tinjunya. Gunung Longzhu mengangkat kakinya dan meraihnya. Tinju pria itu mengenai cakar naga. Cakar itu meraung, dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya hancur dan menjadi semakin kecil. Setelah itu, ekor naga Gunung Longzhu ditarik. Jika ekor naga besar itu dipukul, itu tidak akan hancur menjadi lumpur daging. Pria itu seperti semut di depan Gunung Longzhu, tetapi seperti inilah keberadaan semut mengandung kekuatan tak terbatas, yang dapat memindahkan gunung dan sungai serta menghancurkan langit. Di hadapan ekor naga yang besar, pria itu tidak merasakan kepanikan apapun. Dia mengepalkan tinjunya, dan kekuatan tangan kanannya mengembun. Ia terbakar seperti api, kemudian ia meraung dan menghancurkannya. Setelah pukulan itu dilepaskan, sebuah tinju besar muncul dan bertabrakan dengan ekor naga. Seluruh alam semesta bergetar hebat. Suara yang memekakkan telinga itu membuat gendang telinga pecah. Ruang besar di Gunung Longzhu berguncang lebih keras. Tidak ada yang bisa berdiri diam, dan seluruh dunia akan runtuh. Setelah King Cing keluar dari ruang itu, ia melihat bahwa Long Zhuxian masih hidup. Ia terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa Long Zhuxian akan hidup lagi. Dia melihat pertarungan sengit antara Long Zhuxian dan pria itu. Setelah mendengar auman harimau, wajahnya yang tak berperasaan tiba-tiba berubah. Huxiao itu luar biasa. Dia sepertinya pernah mendengarnya di suatu tempat. Itu aneh dan familiar. Dia berusaha keras untuk memikirkannya, tetapi dia tidak bisa tenang untuk memikirkannya. Dia tidak memikirkannya untuk sementara waktu. Ledakan. Gunung-gunung Gunung Longzhu semuanya runtuh, dan ada jejak tinju besar, yang hampir menembus Gunung Longzhu dengan satu pukulan. Tubuh pria itu juga mundur, tetapi tidak terjadi apa-apa. Tubuhnya segera stabil. Kemudian dia berjalan menuju Gunung Longzhu, menginjak kekosongan. Kecepatannya menjadi lebih cepat, dan akhirnya berubah menjadi kilatan petir. Ledakan. Ketika menunggu pria itu muncul lagi, pukulan lain menghantam Gunung Longzhu. Tubuh Gunung Longzhu jatuh dan sebuah lubang besar muncul. Sangat sulit. Dia benar-benar mengguncang Gunung Longzhu, dan dia berada di atas angin. Siapa dia? Dari pesona dan wajah orang lain pucat, sudut mulut bergetar, berbicara tidak jelas. Wajah roh jahat juga menjadi pucat. Baru saja kata-katanya memiliki arti tidak hormat. Sekarang aku memikirkannya, aku menyesalinya. Jika pria itu ingin menghancurkan kuil para dewa dan iblis, sepertinya itu bukan hal yang besar. Gunung Longzhu akan dihancurkan olehnya. Ye Chen dan Master Jimmy sama-sama membuka mulut lebar-lebar. Adegan ini benar-benar mengerikan. Gunung Longzhu, salah satu dari 9 gunung abadi, akan dihancurkan. Green tanpa ampun menatap Gunung Longzhu yang akan runtuh. Wajahnya sangat jelek. Jika Gunung Longzhu hancur, maka ruang angkasa akan hancur total, dan semua orang di Aula 9 Iblis akan terlibat dalam aliran ruang yang bergejolak. King Cing tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Dia tidak ragu untuk membuang tongkat Jiulong. Tongkat Jiulong tumbuh dengan cepat di udara, dan akhirnya berubah menjadi naga hijau besar dan bergegas ke kepala naga di Gunung Longzhu. Tongkat Jiulong adalah senjata abadi milik Balai Jiuyao. Kekuatannya tidak kalah dengan 9 pedang. Sekarang tongkat Jiulong berubah menjadi naga hijau dan masuk ke kepala naga Gunung Longzhu, dan gunung itu tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Tongkat Jiulong muncul, dan King Cing pasti ada di dekatnya. Semua 9 keluarga iblis di Balai 9 Iblis pasti ada di sini, dan mereka pasti bersembunyi di Gunung Longzhu. Wajah roh jahat itu muram. Jika Gunung Longzhu dapat dihancurkan, maka Balai 9 Iblis akan hancur total. Li Mei tersenyum. Sekarang setelah Gunung Longzhu dan tongkat Jiulong menyatu, tampaknya momentumnya lebih kuat. Sulit untuk mengatakan kekalahan. Langit dalam. Dengan menyatunya tongkat Jiulong, momentum Gunung Longzhu jelas berbeda. Pada saat ini, gunung itu tiba-tiba bangkit dari tanah dan terbang ke udara. Tubuh besar itu bangkit dari tanah. Apakah Gunung Longzhu benar-benar hidup kembali? Luar biasa. Ye Chen berseru, ini benar-benar menakjubkan. Sepertinya perang ini sulit dikatakan karena adanya integrasi Gunung Longzhu dan tongkat Jiulong. Master Jimmy juga merasakan momentum besar dari Long Zhuxian, bahkan dia merasakan kengeriannya. Pria itu menatap Long Zhuxian yang terbang ke atas, tersembunyi di balik rambut wajahnya yang tampak tidak berekspresi, masih begitu tenang. Gunung Longzhu meraung ke arah pria itu. Pria itu sekecil sebutir debu di depannya. Namun, debu itu membuat 2 lubang di tubuhnya.
Kekuatan pria itu terus melonjak dari masa kanak-kanak hingga ke puncak, membungkus seluruh tubuhnya. Dia masih tidak memiliki senjata apapun, tetapi hanya mengepalkan tinjunya, lalu mengambil inisiatif untuk berjalan menuju Gunung Longzhou selangkah demi selangkah. Rambutnya terurai tidak teratur, tetapi dia dengan sadar menutupi wajahnya. Tidak seorang pun tahu seperti apa penampilannya. Raungan. Dengan raungan keras, Sungai Huxiaoshan memekakkan telinga, lalu sebuah tinju besar menghantam kepala naga seperti meteorit. Suara nyanyian naga dari Gunung Longzhou mengguncang 9 hari dan 10 tempat, lalu 2 cakar besar mencengkeram pria itu. Satu cakar berada di depan tinju pria itu, dan yang lainnya mencakar keras ke arah pria itu. Ledakan, salah satu cakar Gunung Longzhou bertabrakan dengan tinju pria itu. Kemudian, tinju kiri pria itu juga melambai, dan kemudian sebuah tinju keluar dan bertabrakan dengan cakar Gunung Longzhou lainnya. Kekuatan yang mengguncang bumi dari tubuh mungil dan gunung naga raksasa Zhu berada dalam kebuntuan. Kedua belah pihak terus-menerus meletus dengan kekuatan yang kuat yang saling berdampak. Sebuah kekuatan berdampak satu sama lain, cakar Gunung Longzhou terus-menerus bergetar, gunung itu runtuh, dan lengan pria itu juga terus-menerus meledak, darah menyembur keluar. Ledakan, dengan suara keras, cakar naga Gunung Longzhou meledak dan hancur total. Tubuh pria itu terpental, lengannya berlumuran darah, wajahnya sangat pucat, ada bau darah di tenggorokannya, tetapi dia menelannya dengan susah payah. Kedua belah pihak dalam posisi bertahan, masing-masing dengan lukanya sendiri, dan dia tidak berani bertindak gegabah dan saling menatap. Green tanpa ampun melihat bahwa dengan bantuan tongkat Jiulong, Long Zhuxian dan pria itu bertarung pada saat yang sama. Dia sedikit lega, dan kemudian terus mengingat auman harimau itu dalam benaknya. Auman harimau yang sangat familiar, di mana kamu mendengarnya? King tanpa ampun menutup matanya untuk mengingat, tetapi itu sangat kabur. Pada saat ini, pria itu meraung lagi. Tubuhnya seperti cangkang dan bergegas menuju Gunung Longzhou. Seluruh orang itu seperti sepotong meteorit yang terbakar, yang bertabrakan dengan Gunung Longzhou dengan keras. Gunung Longzhou meraung, satu kaki di depannya. Namun, cakar itu tidak dapat menghentikannya. Seluruh cakarnya hancur. Kemudian kekuatan dahsyat pria itu langsung menghantam gunung itu. Ledakan, Gunung Longzhou Mountain runtuh, tetapi tubuh pria itu juga terlempar keluar. Pada saat ini, seteguk darah menyembur keluar. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, seperti pria berdarah, tetapi matanya ke Long Zhuxian marah dan penuh kebencian. King tanpa ampun menatap setengah mata pria itu. Melihat tatapan ini, sebuah gambar tiba-tiba muncul di benaknya. Meskipun gambar ini hanya sekilas, itu membuat seluruh rambutnya berdiri terbalik. Dalam gambar itu, seorang pria menatapnya, matanya sangat mirip. Dan pria itu, dalam pemahamannya, seharusnya sudah lama meninggal. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Green tanpa ampun berlatih menggelengkan kepalanya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini tidak benar. Pria itu masih tinggi dan tegap, tetapi momentumnya jelas lebih lemah. Dia menatap Long Zhuxian, dan matanya dipenuhi dengan kemarahan. Namun, dia sangat jelas bahwa meskipun dia adalah penggemar Gunung Longzhou, dia tidak memiliki kekuatan ekstra untuk menghadapi orang-orang dari 9 balai iblis. Tujuannya bukan hanya untuk menghancurkan Gunung Longzhou, tetapi juga untuk menghancurkan seluruh 9 balai iblis. Oleh karena itu, ketika keduanya tidak dapat diselesaikan pada saat yang sama, dia tidak akan mengambil risiko seperti itu. Cepat atau lambat, Gunung Longzhou dan 9 balai iblis akan hancur total olehku. Suara pria itu sedingin 10.000 tahun, dan darahnya akan membeku. Setelah itu, tubuhnya melintas dan menghilang dalam sekejap mata. Ayo pergi juga, para dewa dan iblis sangat menentukan kali ini. Karena dia melihat kengerian Gunung Longzhou, bahkan jika mereka semua pergi bersama, mereka pasti akan mati. Semua orang di aula para dewa dan iblis dievakuasi, dan napas Gunung Longzhou yang besar perlahan menghilang. Akhirnya, Gunung Longzhou jatuh kembali ke tanah, dan kemudian seperti seekor naga raksasa yang berjongkok, berbaring dengan tenang, tanpa napas seperti tadi. King menghela napas lega tanpa ampun. Dia berpikir, tongkat Jiulong bergegas keluar dari Gunung Longzhou dan ditangkap di tangannya. Dengan perlindungan Gunung Longzhou, kuil para dewa dan iblis tidak akan mau menyerang. Green Hairless mendengus dingin. Ye Chen dan Master Jimmy melihat pemandangan itu dan kemudian saling memandang. Ye Chen berkata, Aula 9 iblis dijaga oleh Gunung Longzhou. Sekarang kuil para dewa dan iblis takut tidak berguna. Jadi muridmu dan anjing kecil itu aman. Master Jimmy berkata sambil tersenyum. Ye Chen menghela napas, saya harap begitu. Green Hairless kembali ke ruang di tengah Gunung Longzhou. Pada saat ini, seluruh ruang hancur. Untungnya, itu tidak runtuh. Kalau tidak, semua orang akan hancur. Apa yang terjadi? Tanya beberapa kepala klan iblis dari Aula 9 iblis dengan nada mendesak. Green yang tidak berperasaan berkata, Aula dewa jahat menyerang Gunung Longzhou, tetapi Gunung Longzhou telah bangkit kembali. Tampaknya keinginan leluhur kita telah bangkit kembali. Sekarang orang-orang di Aula dewa dan iblis telah ditarik. Dengan perlindungan Gunung Longzhou, kita tidak perlu khawatir tentang serangan kuil dewa dan iblis. Apakah Gunung Longzhou telah bangkit kembali? Begitu kata ini muncul, semua orang di tempat kejadian terkejut. Mereka semua menatap King dengan ekspresi bingung.
King yang tidak berperasaan berkata lagi, orang-orang lainnya menghirup udara dingin, dengan wajah tidak percaya. Orang itu sangat mengerikan. Tampaknya dia memiliki kebencian yang besar dengan Aula 9 Iblis kita. Dengan musuh seperti itu, kita masih sangat berbahaya. Ekspresi Green yang tidak berperasaan membekukan jalan yang berat. Orang-orang yang hampir menghancurkan Gunung Longzu, dan Huxiao kehendak ini tidak mungkin. Namun, kepala klan menggelengkan kepalanya. Orang-orang lain melihat ke arah kepala klan Chen dan melihatnya berbicara sendiri. Mereka semua khawatir. Kepala klan Xuanwu berkata, aku bilang Lao Chen. Kau bisa memberitahuku apa yang kau pikirkan. Kepala klan Chen menatap King tanpa ampun, dan King Qingqing juga menatapnya. Setelah mereka saling memandang, kepala klan Chen berkata, tidak ada. Aku tidak ingin mengatakan lebih banyak lagi saat melihat kepala klan Chen. Orang lain tidak menanyakannya lagi. Tenang saja sekarang, ada banyak hal yang menunggu untuk mereka tangani. Tidak ada yang punya waktu luang untuk mengobrol di sini. Setelah para pemimpin klan iblis lainnya pergi, pemimpin klan Chen berkata tanpa ampun kepada King, apa yang kau pikirkan seharusnya sama denganku, tetapi itu sama sekali tidak mungkin. Mungkin juga kau lupa bahwa kita tidak memusnahkan akarnya, dan kita melewatkan satu. King merendahkan suaranya dengan kejam untuk berkata. Setelah mendengar ini, pemimpin klan berkata, maksudmu jika kita berspekulasi menurut waktu, seharusnya tidak ada kesalahan. Sepertinya dia telah memasuki medan perang tanpa batas. Kalau tidak, bagaimana mungkin kita tidak menemukannya? Green berkata tanpa perasaan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika Aula 9 Iblis bergandengan tangan dengannya, kita juga sangat berbahaya. Pemimpin klan Chen sangat penting. Green menghela nafas tanpa ampun, berkata, sekarang hanya bisa berjalan selangkah untuk melihat selangkah, pertama untuk membangkitkan moral untuk mengatakannya lagi. Kali ini, kuil para dewa dan iblis kembali ke Gunung Longzu. Aku khawatir waktunya akan turun drastis. Rencana mereka untuk menghancurkan Aula 9 Iblis telah gagal. Apa rencana selanjutnya? Ye Chen menyentuh dagunya dan berpikir. Kuil para dewa dan iblis itu ambisius. Mereka ingin menjadi yang pertama di negeri dongeng. Kata sang guru, Ye Chen duduk di atas batu di samping sungai dan bersenandung, jika itu membuat orang marah, aku khawatir 12 pasukan lainnya akan bergandengan tangan dan menyerang secara berkelompok. Saat itu, kuil para dewa dan iblis akan hancur lebih cepat daripada Aula 9 Iblis. Sekarang jika kuil para dewa dan iblis tidak menyerang, maka target banyak orang akan dipindahkan ke daftar dewa. Kamu harus berhati-hati, Guru Xiaomi berkata sambil tersenyum. Ye Chen bersenandung, prajurit datang untuk menghalangi air dan turun ke bumi untuk menutupi, takutlah pada bola. Kalau begitu kamu bisa berkeliling dengan mereka perlahan-lahan, dan aku tidak akan bersamamu. Guru Xiaomi tersenyum, lalu tubuhnya menghilang. Ye Chen bersenandung, aku punya caraku sendiri. Aku bisa menyelamatkan hidupku tanpa bantuanmu. Kata Ye Chen, dia bangkit dan melompat dari batu besar. Kemudian dia berjalan di sepanjang sungai. Tidak jauh dari sana, dia melihat sosok yang mengambang di sungai. Ye Chen berdiri di tempat itu dan menatap pria yang tergeletak di sungai. Sosok itu tidak asing, sepertinya dia pernah melihat gaun ini belum lama ini. Ye Chen tiba-tiba teringat akan hal itu, dan wajahnya berubah. Dia terkejut, pria yang baru saja bertarung sengit dengan Long Zhuxian itu tergeletak di sungai. Ye Chen berjalan perlahan di masa lalu. Dia tidak yakin apakah pria itu pingsan atau hanya basah kuyup di sungai. Ketika semakin dekat satu sama lain, dia melihat mata pria itu terpejam, napasnya agak tidak teratur, dan napasnya semakin tidak teratur. Hati Ye Chen yang menggantung itu pun terlepas begitu saja, lalu dia mendekati pria itu, yang sengaja menutupi wajahnya dengan rambutnya, tetapi sekarang wajahnya benar-benar terekspos di depan Ye Chen. Setelah Ye Chen melihat wajah ini, ekspresinya menjadi sedikit aneh. Ada banyak bekas luka di wajah ini. Dapat dikatakan bahwa seluruh wajahnya benar-benar rusak. Pria itu tampak seperti baru berusia 40 atau 50 tahun. Jenggotnya sepertinya sudah lama tidak dirapikan. Dia dalam keadaan kacau balau. Seluruh tubuhnya tidak berpakaian rapi. Dia tidak bisa melihat dengan jelas wajah aslinya. Namun, Ye Chen melihatnya dan merasa bahwa pria itu agak familiar. Dia tidak ingat wajah mana yang pernah dilihatnya. Haruskah aku menyelamatkan atau tidak? Bagaimana jika dia iblis di kuil? Ye Chen menatap pria yang tergeletak di air dan ragu-ragu dalam hatinya. Setelah berpikir lama, dia akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan. Singkatnya, dia tidak tahu mengapa. Dia hanya berpikir bahwa orang ini harus diselamatkan. Karena dia memiliki firasat seperti itu, Ye Chen tidak terlalu memikirkannya. Dia menarik pria itu ke tepi pantai dan memeriksa lukanya. Dia melihat bahwa otot dan urat di lengannya tampak pecah, lengannya berdarah, dan ada lubang darah di dadanya. Ye Chen segera meminum beberapa pil untuk pria ini, lalu menempelkan tangannya ke tubuhnya. Dia menjalankan muling dan menggunakan kekuatan muling untuk memulihkan lukanya. Beberapa saat kemudian, luka pada pria itu sembuh. Sedangkan untuk luka dalam, itu tergantung pada apakah pil itu bekerja. Jika tidak, dia tidak punya cara lain. Ye Chen duduk di satu sisi dan menunggu dengan tenang.
Setelah menunggu sekitar setengah hari, Ye Chen melihat bahwa kulit pria itu jauh lebih baik, dan kemudian dia meminum beberapa pil untuknya. Setelah 2 jam berikutnya, warna wajah pria itu pulih, dan napasnya berangsur-angsur stabil. Setelah 1 jam lagi, mata pria itu terbuka perlahan. Ye Chen merasa lega ketika dia melihat pria itu bangun. Namun, pada saat ini, pria itu melihat Ye Chen dan tiba-tiba duduk, dan kemudian dengan cepat meraih leher Ye Chen. Ye Chen terkejut, dia tidak bisa bereaksi sama sekali, dan kekuatan pihak lain sangat mengerikan, dia tidak bisa menyingkirkannya. Siapa kamu? Pria dingin itu bertanya. Ye Chen menepuk tangan pria itu, menunjukkan bahwa lehernya tercekik dan tidak bisa berkata apa-apa. Pria itu ragu-ragu sejenak, lalu melepaskan tangannya. Setelah menarik napas beberapa kali, Ye Chen segera mengutuk, jika aku tidak mengangkatmu dari air, dan kemudian menghabiskan waktu sehari untuk menyembuhkanmu, kamu tidak akan dibawa pergi oleh monster manapun. Sekarang aku tidak mengucapkan terima kasih. Aku hampir membunuhku ketika aku muncul. Aku tahu bahwa aku tidak peduli dengan urusanku dan membiarkanmu dibawa pergi oleh monster itu. Setelah mendengar kata-kata Ye Chen, pria itu mengerutkan kening, menatap Ye Chen dengan ragu, dan berkata, kamu menyelamatkanku. Lihat siapa lagi yang ada di sekitar sini. Bisakah kamu melihat apakah lukanya masih ada? Jika aku tidak menyelamatkanmu, apakah kamu akan pulih begitu cepat? Pamanku telah menghabiskan banyak pil. Karena kamu sangat tidak tahu terima kasih, tolong kembalikan pil itu kepadaku. Kita semua saling berutang. Ye Chen berkata dengan napas terengah-engah. Pria itu melihat luka-lukanya, dan semuanya sembuh, tetapi kekuatannya belum sepenuhnya pulih. Dia menatap Ye Chen yang sedang marah, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya berkata, kamu menyelamatkanku, dan aku akan membalas budi ini kepadamu di masa depan. Lupakan saja, siapa tahu aku bisa bertemu denganmu lain kali. Aku tidak menyelamatkanmu karena kebaikanmu yang tidak menentu. Ye Chen bersenandung. Si manusiawi, aku tidak pernah berutang budi padamu. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhanmu. Ye Chen menatap pria itu dan berkata, aku tidak membutuhkanmu untuk melakukan hal lain. Aku hanya ingin tahu siapa dirimu. Mata pria itu tiba-tiba menjadi dingin, sepasang mata menatap Ye Chen tiba-tiba merasakan tekanan, membuatnya sedikit terengah-engah. Mudah untuk mengatakan apapun kecuali ini. Pria itu mengalihkan pandangannya lagi. Ye Chen berkata, dari mana asalmu? Medan perang tanpa batas. Itu manusiawi. Apakah kamu penguasa medan perang tanpa batas? Itu pertanyaan kedua. Itu manusiawi. Ye Chen berkata, sepertinya aku tidak mengatakan bahwa aku hanya mengajukan satu pertanyaan. Pria itu menatap Ye Chen lagi, dan Ye Chen juga menatapnya. Meskipun ada tekanan di matanya, dia tidak menunjukkan kelemahan. Tidak, pria itu berkompromi. Jadi, kamu bergandengan tangan dengan kuil para dewa dan iblis. Tidak, mengapa kamu harus berurusan dengan Long Zhuxian? Itu bukan urusanmu. Apakah kamu akan berurusan dengan Aula 9 Iblis selanjutnya? Itu bukan urusanmu. Ye Chen menatap orang itu, angin populasi itu sangat ketat, tidak ingin mengatakannya, dengan tegas tidak akan mengatakannya. Ye Chen tidak melihat apapun untuk ditanyakan, dan berkata, karena kamu bersikap waspada terhadapku seperti ini, lupakan saja, kita akan saling mencoret. Mulai sekarang, aku akan mengambil jalan Yangguanku, kamu menyeberangi jembatan pohon tunggalmu, dan kita semua akan saling berutang. Kata Ye Chen, berbalik untuk pergi. Pria itu tidak membuka mulutnya untuk mengatakan apapun. Ketika Ye Chen berbalik untuk melihat ke belakang, pria itu telah menghilang. Aku akan menghapusnya, dan aku akan pergi seperti ini. Sungguh tidak berperasaan, Ye Chen berkata dengan marah. Kemudian, Ye Chen memikirkan dengan saksama kata-kata pria itu. Dia datang dari medan perang tanpa batas, tetapi dia bukan penguasa, tetapi dia memiliki kekuatan yang sangat mengerikan, yang jauh lebih kuat daripada penguasa. Bukankah penguasa di medan perang tanpa batas itu tahu keberadaannya? Apa yang dia sembunyikan ketika dia menolak untuk mengungkapkan identitasnya? Jika kamu tidak bekerja sama dengan kuil para dewa dan iblis, tetapi kamu harus berurusan dengan Aula 9 Iblis, kamu pasti memiliki kebencian yang mendalam dengan Aula 9 Iblis. Ye Chen benar-benar semakin ingin tahu tentang identitas orang itu, tetapi lain kali aku melihatnya, aku tidak tahu kapan. Kuil para dewa dan iblis. Sekarang Aula 9 Iblis dilindungi oleh Gunung Leluhur Naga. Jika Aula 9 Iblis bersembunyi di Gunung Leluhur Naga dan tidak keluar, apakah kita tidak punya cara? Jangan menginjak bunga. Bagaimana menurutmu? Jika kamu dapat mengguncang Gunung Leluhur Naga, Aula 9 Iblis akan tamat sekarang. Li Mei berkata, aku mengatakan bahwa para dewa dan iblis, sekarang apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Aku tidak ingin menghabiskannya di sini kecuali ada darah yang lesat. Wajah roh jahat itu suram. Dia telah marah karena gagal menyerang Aula 9 Iblis. Sekarang Li Mei dan yang lainnya begitu tidak sabar sehingga api di hatinya langsung terbakar. Namun, tidak peduli bagaimana itu terbakar, dia harus menekannya dan menggertakkan giginya dan berkata, kamu tidak bisa melakukannya tanpa manfaatmu. Aula 9 Iblis tidak dapat bergerak sekarang, jadi hadapilah kekuatan lain. Bagaimana cara mengatasinya? Apakah satu persatu, atau tersebar?
Tanya biksu palsu itu. Sekarang kekuatan lain sedang menatapmu di kuil para dewa dan iblis. Selama ada gerakan di kuil para dewa dan iblismu, mereka akan tahu bahwa apapun strategimu, itu tidak berguna. Setengah dingin, Dewa Roh Jahat mengepalkan tinjunya dan berkata, kalau begitu, hentikan sementara bendera, tunggu kesempatan untuk memulai lagi. Membosankan, dari pesona yang terbentang, meninggalkan aula. Kemudian, orang-orang lainnya pergi satu demi satu. Wajah roh jahat itu benar-benar jelek. Dia meraung dan menghancurkan meja di depannya. Dia telah merencanakan dengan baik, tetapi sekarang semuanya kacau balau. Dia hanya bisa merencanakan lagi. Dewa dan iblis mengepalkan tinju mereka. Dong Huangfu, di reruntuhan aula 9 iblis, pria dengan rambut menyebar diam-diam di udara, melihat reruntuhan aula 9 iblis, tidak bisa tidak muncul dengan sebuah gambar. Dahulu kala, di depannya, ada pemandangan seperti itu. Seluruh aula 9 iblis berada dalam keadaan perang dan hampir runtuh seluruhnya. Semakin dia mengingatnya, kebencian dan niat membunuh di tubuhnya sedikit meningkat, dan matanya memerah. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu menatap langit, air mata di matanya. Setelah waktu yang lama, pria itu mengambil beberapa langkah di udara dan tiba di sebuah gunung di samping aula 9 iblis, yang dekat dengan aula 9 iblis. Di sini, aula 9 iblis disebut daerah terlarang, dan tidak ada seorang pun yang bisa memasukinya. Di puncak gunung ini, ada sebuah gua. Lubang itu rusak, dan sudah lama rusak. Pria itu melihat ke lubang itu, gelap menjadi sepi. Dia berjalan ke dalam gua, menyusuri gua untuk masuk ke dalam. Di dalam gua ada istana besar, tetapi istana itu telah terfragmentasi, dan ada tanda-tanda keruntuhan dan pertempuran di mana-mana. Pria itu melewati aula utama dan hampir mencapai bagian terdalam gua. Ada gerbang batu di sini. Gerbang batu itu tertutup dan hampir menyatu dengan dinding batu. Jika Anda tidak melihat dengan saksama, Anda tidak dapat melihatnya. Pria itu meletakkan tangannya di gerbang batu, dan tiba-tiba sebuah rune muncul di gerbang batu. Rune-rune ini berkelebat dan menjadi aktif. Kemudian, gerbang batu bergemuruh dan bergerak, membuka celah, dan pria itu memasuki gerbang batu. Tidak ada apapun di gerbang batu kecuali sebuah altar dan pedang hitam yang disisipkan di atasnya. Pria itu mendekati pedang hitam, yang tiba-tiba bergetar dan mengeluarkan suara. Pria itu mengulurkan tangannya dan membelai pedang itu dengan lembut, yang membuat pedang itu lebih stabil. Orang tua, aku sudah lama tidak bertemu. Pria itu berbicara dengan penuh nostalgia.